Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat dengan KPK. Nah, apa-apa saja yang akan dibahas dalam KPK? Berikut pembahasannya. Yang pertama, hakikat KPK. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, visi dan misi KPK. Visi KPK adalah bersama elemen bangsa, mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Adapun misi KPK adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa. Yang ketiga yaitu tugas KPK. A. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. D. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. E. Memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang keempat yaitu wewenang KPK. A. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. B. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap instansi terkait. D. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. E. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, asas KPK. A. Kepastian hukum. B. Keterbukaan. C. Akuntabilitas. D. Kepentingan umum. E. Proporsionalitas. Yang keenam, kewajiban KPK. A. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor. B. Memberikan informasi kepada masyarakat. C. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden, DPR, dan BPK. D. Menegakkan sumpah jabatan. E. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas KPK. Berikut akan saya tampilkan video saat KPK melakukan pekerjaannya secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Jadi kami pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020, tim KPK telah melakukan penangkapan terhadap tersangka NHD dan RHE. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik KPK melakukan penahanan rutan terhadap dua orang tersangka tersebut, yaitu NHD dan RHE, sebagai pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011 sampai 2016. Penahanan rutan dilakukan kepada dua orang tersangka tersebut selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini tanggal 2 Juni 2020 sampai tanggal 21 Juni 2020 masing-masing di rutan tahanan KPK Kavling C1. Dari video tersebut, tampaklah tim KPK sedang melakukan penangkapan terhadap pihak tersangka kasus korupsi. Kemudian pihak KPK melakukan proses pemeriksaan dari tersangka tersebut. Kemudian pihak penyidikan KPK melakukan penahanan rutan terhadap orang yang telah terjerat kasus korupsi. Demikian hasil pembahasan saya tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Semoga berguna bagi kita semua. Sekian dari saya.